Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Insyaallah kita membaca kembali penjelasan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dan kita akan baca tentang satu pembahasan, yaitu tentang akidah dan keyakinan turunnya Allah subhanahu wa ta'ala ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Banyak yang menyangka bahwa keyakinan turunnya Allah subhanahu wa ta'ala ke langit dunia adalah akidah yang batil, akidah yang menyimpang. Ya, ternyata ini adalah keyakinan yang berdasarkan dalil dan juga keyakinan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, sebagaimana yang akan kita baca. Ya. Kita akan baca hadisnya, redaksi hadisnya dari Sahih Bukhari, ya. Kemudian juga Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Dawud. Kemudian kita baca penjelasan para ulama, ya, dalam masalah ini dalam kitab-kitab mereka. Kitab yang kita akan baca cukup banyak, maka kita akan baca secara singkat, ya, kita usahakan singkat. Ya, di antara kitabnya ya Al-Ibana Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, kemudian kitab Tabaqatul Hanabilah, ini kita ambil perkataan Imam Syafi'i, ya, kitab yang dikarang oleh Al-Imam Abu Ya'la, ya. Kemudian Imam Darimi dalam kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, ya. Kemudian kitab I'tiqad Ahli Sunnah Imam Ismaili, kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis, ya, Imam As-Sabuni. Kemudian kitab Sunnah, ya, Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Kemudian Syarah Fiqhul Akbar, Imam Mulla Al-Qari, ya, Mulla Ali Al-Qari Al-Hanafi rahimahullahu taala. Kemudian kitabnya Imam At-Tabari, yaitu At-Tabsir fi Ma'alimiddin. Kemudian kitab Syariah Imam Al-Ajurri, kitab Al-Ibana, ya, Imam Ibnu Battah rahimahullahu taala. Kemudian Al-Jami' li Ulum Imam Ahmad, ya. Kemudian kitab Tauhid Imam Ibnu Khuzaimah, kitab Sunnah Ibnu Abi Asim. Kemudian Syarah Usul Ahli Sunnah wal Jamaah Imam Al-Lalikai, ya. Dan kitab-kitab yang lain, ya, yang insyaallah kita baca secara ringkas insyaallah taala. Adapun hadis turunnya Allah subhanahu wa ta'ala ke langit dunia, itu adalah hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari, ya, kemudian juga riwayat Imam Muslim, kemudian riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, dan ahlu sunan yang lain, ya, Ibnu Majah, Imam Nasa'i, kemudian diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta, Imam Darimi, dan para imam yang lain. Ya, oleh karena itu sebagian ulama, ya, seperti Imam Dahabi menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang mutawatir, ya. Dalam Sahih Bukhari kita bisa buka di halaman, ya, ini cetakan Ibnu Katsir, ya, di halaman 277, ya. Ya, 277 di hadis nomor 1145, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailah ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun di setiap malam ke langit dunia pada waktu tersisa sepertiga malam terakhir. Dia berfirman, man yad'uni fastajibalah. Siapakah yang berdoa kepadaku, niscaya aku ijabah baginya. Siapakah yang berdoa kepadaku, niscaya aku berikan. Dan siapakah yang minta ampun kepadaku, niscaya aku ampuni bagi dia. Nah, ini hadis riwayat Bukhari, ya, tegas lafadznya bahwa yanzilu rabbuna, ya, Rabb kita tabaraka wa ta'ala itu adalah turun, ya. Begitu juga di Sahih Muslim, ya,
bisa kita buka di halaman 342. Ya. Nah, beliau membawakan beberapa riwayat, ya, atau beberapa lafaz, ya, tapi intinya sama dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailah, ya, al-hadis. Begitu juga Imam Tirmidzi, ya, kita bisa buka di halaman 526. Ya, hadis nomor 3498. Ya, sama lafadznya atau secara umum sama. Yanzilu rabbuna kulla lailah ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail al-akhir, al-hadis. Ya. Kemudian juga Sunan, ya, Abu Daud, kita bisa buka di halaman 482. Ya. Ya, di bab ayul laili afdal, ya. Sama hadis Abu Hurairah, yanzilu rabbuna azza wa jalla kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil al-akhir. Ya, sulusul lail al-akhir. Baik. Sebagaimana kita katakan tadi bahwa sebagian ulama diantaranya Imam Ad-Dahabi itu menghukumi hadis ini dan banyak ulama yang lain bahwa hadis ini adalah hadis yang mutawatir. Ya, jadi secara subut, ya, tetapnya dalil ini itu adalah qat'i, ya, karena sudah mutawatir, sudah pasti akan sahihnya. Kemudian dari lafaz juga sebenarnya kalau kita lihat yanzilu rabbuna, ya, Rabb kita itu turun. Ya. Nah, kita dari hadis ini jelas, ya, bahwa yang turun adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa turunnya Allah itu adalah tidak boleh kita menyamakan dengan turunnya makhluk, ya. Tetapi turunnya Allah Subhanahu wa taala adalah sesuai dengan keagungan dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita baca penjelasan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam kitab-kitab mereka tentang keyakinan turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Yang pertama adalah kitab Al-Ibanah. Ya, bisa kita buka di halaman 18 dari kitab beliau. Ya, tapi di sini kita bisa buka di halaman 209. Ya. Ya, di halaman 18. Ya. Beliau mengatakan, ya, di sini beliau berbicara tentang penyimpangan-penyimpangan, ya. Ya, kelompok-kelompok yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, ya, seperti Mu'tazilah. Nah, beliau mengatakan tentang mereka, wa nafau ma ruya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menafikan apa yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa annallaha azza wa jalla yanzilu kulla lailatin ila sama'id dunya. Ya, Allah azza wa jalla turun ke langit dunia, setiap malam ke langit dunia. Ya, jadi kelompok sesat itu mereka mengingkari bahwa, ya, riwayat tentang bahwa Allah turun setiap malam ke langit dunia. Wa ghairi dzalik, dan yang lain mimma rawahu thiqat, dari apa yang diriwayatkan oleh para thiqat. Ya, jadi menolaknya atau pendapat yang menolak turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, yaitu adalah pendapatnya orang-orang yang menyimpang. Ya, ini menurut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Ya, beliau juga tegaskan lagi di halaman 29. Ya, kita bisa buka di sini 219 halaman, ya, di halaman 29. Ya, beliau mengatakan di sini, ya, wa nusaddiqu bi jami'ir riwayat allati yuthbituha ahlun naqli anin nuzul ila sama'id dunya, dan kami membenarkan kepada seluruh riwayat yang telah ditetapkan oleh ahlun naql, ya, para ahlu hadis, anin nuzul ila sama'id dunya, tentang turunnya Allah ke langit dunia. Wa anna Rabba azza wa jalla yaqul, dan bahwa sungguhnya Rabb azza wa jalla yaqul, dia berfirman, hal min sa'ilin, apakah ada yang minta, hal min mustaghfirin, adakah yang minta ampun, ya. Wasairu ma naqaluhu asbatuh, dan semua yang mereka nukil dan mereka tetapkan, khilafan lima qala ahlu zaighi wat tadlil, ya, menyelisihi apa yang telah dikatakan oleh orang-orang yang menyimpang dan yang menyesatkan, ya.
Jadi tegas di sini ya, beliau membenarkan tentang riwayat-riwayat turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia dan tidak menolak sebagaimana menolaknya orang-orang yang sesat. Dan ini beliau tegaskan kembali di halaman 110 dalam kitab beliau. Ya, di sini kita bisa buka halaman 300 ya. Ya, ya halaman 110 di sini. Ya, beliau mengatakan wa mimma yu'akkid anna Allah azza wa jalla mustawin ala arsihi, dan apa-apa yang menguatkan, di antara yang menguatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah beristiwa di atas arsy-Nya, dunal asya kulliha, ya, bukan seluruhnya, ma naqalahu ahlu riwayah, apa yang dinukilkan oleh para ahlu riwayat, ya, ahlu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rawa Affan, dari riwayat Affan, ya. Kemudian beliau menyebutkan sanad di sini, ya. An abihi, ya, an Jubair an abihi, ya, radhiyallahu anhu majib anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu rabbuna azza wa jalla kulla lailah, al hadis. Ya, jadi beliau ya menetapkan bahwa Allah itu di atas arsy, di antara dalilnya adalah hadis ini, yanzilu rabbuna azza wa jalla. Ya, Rabb kita azza wa jalla turun ke langit setiap malam ke langit dunia, ya, al hadis, ya. Nah, kemudian beliau meriwayatkan atau menyebutkan riwayat-riwayat yang lain, ya, dari Abu Hurairah, ya, dari Abu Ja'far, ya, Abdullah, ya, an Yahya bin Katsir an Abi Ja'far, ya, ya, riwayat dari Abu Hurairah, ya. Kemudian riwayat-riwayat yang lain, ya, tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, ya. Nah, ini apa yang beliau sebutkan, ya. Jadi beliau membenarkan riwayat-riwayat tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, dan tidak diriwayatkan atau dijelaskan oleh beliau bahwa beliau ya menolak hadis-hadis ini, ya. Tapi beliau di sini dikatakan oleh beliau, ya, di halaman 112 ini, ya, beliau mengatakan nuzulan yaliqu bidatihi, ya, turun, benar Allah tuh turun ke langit dunia, tetapi turun yang sesuai dengan bidatihi, ya, sesuai dengan keagungan zatnya, min ghairi harakah, tanpa gerakan, wantiqal, dan juga pindah, ta'ala Allah andalika uluwan kabira, ya, maha tinggi Allah dari hal tersebut, ya, dengan ketinggian yang besar. Ya, Allah Subhanahu wa taala turun, ya, tetapi kita tidak bisa menyamakan turunnya Allah Subhanahu wa taala dengan sebagaimana turunnya makhluk, ya, pindah, gerakan. Memang Ahlussunnah wal Jamaah tidak mentafsir seperti itu, ya, bahwa ada hadisnya, kita yakini hadis tersebut, ya, kemudian ya maknanya kita tetapkan turun, tetapi bentuknya, hakikatnya, kaifiyahnya, tata caranya, nah ini yang tidak bisa, ya, tidak boleh digambarkan sebagaimana perkataan Imam Abul Hasan di sini. Ya, pokoknya turun, tetapi ya sesuai dengan zatnya, ya, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penjelasan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Kemudian kita pindah ke kitab yang lain, yaitu perkataan Imam Syafi'i yang dinukil dalam kitab Tabaqatul Hanabilah. Ya, kita bisa buka di halaman 284. Ya, juz 1 ini halaman 284 tentang perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Jadi dalam kitab ini dinukil juga biografi Imam Syafi'i rahimahullahu taala, karena Imam Ahmad dan Imam Syafi'i itu adalah teman, ya, masing-masing menganggap bahwa yang lain adalah guru, ya. Ya, kita bisa buka di halaman 284, ya.
Nah, di sini Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan ya di sini banyak ya Imam Syafi'i menyatakan tentang akidah-akidah. Ya, riwayatnya dari Yunus bin Abdullah al-Misri qala beliau mengatakan sami'tu Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yaqul. Ya, aku mendengar Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dia berkata ya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah di antaranya beliau mengatakan di sini ya wa annahu laisa bi'awar wa annahu yahbit kulla lailah ila sama'id dunya bi khabari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Ya. Wa annahu dan bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yahbitu dia turun kulla laila setiap malam ila sama'id dunya ke langit dunia bi khabari ya karena berdasarkan khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika ya akan hal tersebut. Nah, ini akidah yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala bahwa beliau meyakini ya Allah itu adalah setiap malam turun ke langit dunia ya. Sebagaimana beliau juga memiliki akidah-akidah yang sama dengan akidah ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang lain. Ya. Tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya beliau mengatakan di sini wa anna lahu yadain bahwa Allah memiliki dua tangan. Ya, wa anna lahu wajhan bahwa Allah memiliki wajah ya. Dan akidah-akidah tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ya tentu ya tidak boleh menyamakan antara wajah dan tangan Allah Subhanahu wa taala dengan wajah dan juga tangan makhluk ya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Tabaqat Al-Hanabilah. Kemudian kitab yang sangat masyhur ya Ar-Raddu 'alal Jahmiyah Imam Ad-Darimi ya rahimahullahu taala, kita bisa baca di halaman 76 Babun Nuzul, bab tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini beliau menyebutkan beberapa ayat ya tentang ayatiyahumullah, kedatangan Allah, datangnya Allah kepada mereka. Wa jaa rabbuka dan datanglah Rabb kamu. Ya, wa hadza yaumul qiyamah. Ya. Nah, kemudian beliau membawakan beberapa riwayat tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innallaha yumhilu hatta idza dhahaba thuluthul lail habata faqala man taibun. Ya. Sesungguhnya Allah mengakhirkan ya sehingga telah pergi sepertiga malam, ya berlalu sepertiga malam, dia turun ya faqala man taibun, siapa yang bertaubat, fayutabu alaih, maka dia pun diterima taubatnya. Ya, kemudian riwayat yang lain, ya yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailah ila sama'id dunya. Ya. Beberapa riwayat beliau sebutkan tentang hadis-hadis ya turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau itu menetapkan hadis-hadis ya tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia dan juga ya kandungannya. Nah, kita bisa baca di halaman 90 lebih tegas ya apa yang beliau sampaikan ya. Kata beliau, "Fahadil ahadits qad ja'at kulluha wa aktsaru minha fi nuzuli Rabb tabaraka wa taala fi hadhil mawatin." Ya, bahwa hadis-hadis ini telah disebutkan semuanya dan kebanyakan darinya adalah turunnya Allah Ar-Rabb ya tabaraka wa taala di waktu-waktu ini. Kata beliau, wa ala tasdiqiha wal imani biha adrakna ahlal fiqhi wal basari min masyayikhina. Dan di atas pembenaran dan iman kepadanya, iman kepada hadis-hadis ini bahwa Allah turun ke langit dunia, ya turun pada hari Arafah, turun pada pertengahan bulan Sya'ban, kami dapatkan ya orang yang memiliki fikih dan juga pengetahuan dari guru-guru kami. La yungkiruha minhum ahadun, dan tidaklah mengingkarinya di antara mereka satu orang pun.
wala yamtani min riwayatiha, dan tidak menolak dari meriwayatkannya, hatta dhaharat hadhil isabah, ya sampai muncullah kelompok ini. Yang dimaksud beliau adalah kelompok Jahmiyah yang mengingkari turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, ya, dan juga ya riwayat-riwayatnya. Fa'aradat asara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biraddin, ya maka mereka menghadang, ya menolak, ya, asar, ya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menolaknya, wa tasammaru lidaf'iha bijiddin, dan benar-benar mereka serius untuk menolak, ya dengan sungguh-sungguh hadis-hadis tersebut, ya. Faqalu, mereka mengatakan, kaifa nuzuluhu hada, ya bagaimana turunnya ini? Qulna lam nukallaf ma'rifata kaifiyati nuzulihi fi dinina. Maka kita jawab, kita tidak dibebani mengetahui tata cara turunnya Allah dalam agama kita. Wala taqiluhu qulubuna, dan tidak bisa dipahami oleh hati-hati kita. Walaysa kamislihi syai'un min khalqihi, dan tidak ada yang semacamnya sesuatu pun dari makhluknya. Fa nusabbih minhu fi'lan aw sifatan bi fi'alihim wa sifatihim. Kemudian kita menyerupakan darinya perbuatan dan sifatnya dengan sifat mereka, dan sifat Allah dengan sifat mereka, dan perbuatan dan sifat mereka. Walakin yanzil bi qudratihi wa lutfi rububiyyatihi kaifa yasha. Tetapi dia turun dengan, ya, kekuasaannya dan juga lutfi rububiyyatih, ya, dan kehalusan rububiyahnya, kaifa yasha, sebagaimana yang dia kehendaki, ya. Fal kaifu minhu ghairu ma'qul, ya maka kaifiyah, tata cara darinya itu tidak ma'qul, ya tidak bisa dipahami. Wal imanu biqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nuzulihi wajib, dan iman kepada sabda Rasulullah SAW pada turunnya adalah wajib, ya. Wala yus'alu rabbu amma yaf'al kaifa yaf'al, dan tidak boleh ditanya Rabb dari apa yang dia perbuat, ya bagaimana dia perbuat. Wahum yus'alun, mereka lah yang akan ditanya. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala, ya sangat jelas, ya, bahwa wajib kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Adapun tata caranya atau bagaimana kaifiyah turunnya Allah Subhanahu wa taala, nah ini kita, kata beliau, tidak ada beban bagi kita, ya, tidak dibebani kepada kita untuk mengetahui tata caranya, ya. Dan juga, ya, di sini laisa kamitslihi syai'un, jangan disamakan dengan turunnya makhluk, ya, sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang, ya. Ya, taib, ini perkataan dari Al-Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala. Ya, jadi sangat jelas, ya, dari penjelasan beliau bahwa yang mengingkari turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia itu adalah, ya, para pengikut Jahmiyah, ya. Kemudian i'tiqad ahli sunnah, ya, dari karangan Imam Al-Ismaili, kita bisa baca di halaman 42. Beliau mengatakan bahwa wa innahu azza wa jalla yanzilu ila sama ala ma sahha bihil khabar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila i'tiqadi kaifin fihi, dan bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yanzilu ila sama, dia turun ke langit, ya maksudnya ke langit dunia, ala ma sahha, berdasarkan apa yang telah sahih, bihil khabaru, ya dengannya khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila i'tiqadi kaifin fihi, tanpa meyakini tata caranya fihi, dalam hal tersebut, ya dalam turunnya Allah Subhanahu wa taala, ya karena hadis-hadis tadi yang sebagian ulama mengatakan itu adalah mutawatir dan sangat jelas yanzilu rabbuna, maka beliau mengatakan di sini, ya, bahwa Ahlus Sunnah meyakini bahwa Allah turun ke langit dunia sebagaimana yang telah sahih khabar atau hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian kita baca Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis, ya Imam As-Sabuni rahimahullahu taala.
kita bisa baca di halaman 31 ya. Di halaman 31 beliau ya mengatakan di sini di bab i'tiqaduhum bi nuzulir rabbi subhanahu wa maji'ihi, keyakinan mereka tentang turunnya Rabb subhanahu wa maji'ihi, ya subhanahu wa ta'ala, dan datangnya Rabb. Ya, beliau mengatakan wa yusbitu ashabul hadithi nuzula rabbi subhanahu wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Dan para ahli hadis mereka menetapkan turunnya Rabb subhanahu wa ta'ala setiap malam ke langit dunia, min ghairi tasbihin lahu binuzulil makhluqin wala tamthilin wala takyif, ya, tanpa menyerupakan dia, ya, turunnya dia, binuzulil makhluqin, dengan turunnya para makhluk, wala tamsil, dan tidak ya menyamakan, ya, wala takyif, dan tidak membayangkan bagaimana turunnya. Bal yusbitu nama asbatahu Rasulullah SAW, tetapi mereka menetapkan sebagaimana ditetapkan oleh Rasulullah SAW, ya, wa yantahuna fihi ilaih, dan mereka berhenti padanya, ilaih, ke apa yang disampaikan oleh Rasul, ya, tidak banyak mentafsirkan, ya, pokoknya hadisnya sahih, Allah turun, ya sudah, tanpa ya kemudian membayangkan atau menyamakan dengan turunnya makhluk. Wa yumirruna al-khabar as-sahih al-warid bidzikrihi ala dhahirihi, dan mereka ya menjalankan ya, khabar yang sahih yang disebutkan yang ada penyebutannya ala dhahirihi, secara dhahirnya, wa yakiluna ilmahu ilallah, dan menyerahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika yuthbituna ma anzalahullah, ya, azzasmuhu fi kitabihi, sebagaimana mereka menetapkan apa yang Allah turunkan, ya, maha perkasa namanya, fi kitabihi, ya, dalam kitabnya, min dzikril maji, ya, dari penyebutan datang, wal ityan, ya, datang, al madhkuraini fi qaulihi azza wajalla, yang disebutkan dalam firman-Nya, hal yanduruna illa an ya'tiyahumullah fi dhulalim minal ghamam, ya. Ya, dari ayat ini dijelaskan an ya'tiya, ya, datangnya Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa'a rabbuka, dan datanglah Rabb kamu. Ya, jadi ityan dan maji. Ya. Wa qara'tu fi risalati Syekh Abi Bakar al-Ismaili ila ahli Jailan anna Allah Subhanahu wa taala yanzil ila sama'id dunya ala ma sahabil khabar anir rasul. Dan aku membaca ya risalah Syekh Abi Bakar al-Ismaili kepada ahli Jailan bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yanzil ila sama'id dunya, turun ke langit dunia, sebagaimana yang telah sahih khabarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini sangat jelas, ya, bahwa para ahli hadis menurut Imam As-Sabuni rahimahullahu taala itu menetapkan turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia tanpa menyamakan, ya, dengan turunnya makhluk, tanpa membayangkan bagaimana turunnya, ya. Dan ini beliau tegaskan kembali ya di halaman 44, ya. Nah, beliau menyebutkan beberapa riwayat, ya, tentang hadis ini, yanzilu rabbuna, ya. Idza kana sulusul lail nazala tabaraka wa ta'ala, yanzilullahu ta'ala fi kulli lailah, ya. Nah, beliau ya membawakan riwayat-riwayat, ya, tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini beliau menukil juga, ya, aku mendengar Ustadz Abu Mansur ala isri hadal hadis, ya, setelah menyebutkan hadis ini yang ditulis kepada kita, beliau mengatakan su'ila Abu Hanifah anhu, Abu Hanifah ditanya tentangnya, faqala, maka Abu Hanifah menjawab, yanzilu bila kaifin, ya, dia turun, Allah turun tanpa kaif, ya, bentuk turunnya, ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala benar-benar turun, tetapi kita tidak mengetahui bagaimana, ya, tata caranya atau membayangkan bentuk turunnya.
Wa qala ba'duhum, dan sebagian mereka mengatakan yanzilu nuzulan yaliqu birrububiyah bila kaif. Ya, Allah turun ya dengan turun yang sesuai dengan rububiyah bila kaif, ya tanpa kaif, tanpa pembayangan atau menggambarkan bentuk turunnya Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi an yakuna nuzuluhu misla nuzulil khalq, ya tanpa ada turunnya Allah seperti turunnya makhluk, ya bitajalli wa tamalli, ya dengan nampak, ya kemudian juga pindah, ya li'annahu jalla jalaluhu munazzah an takuna sifatuhu misla sifatil khalq, ya karena Allah jalla jalaluhu itu disucikan, ya adanya sifatnya seperti sifat para makhluk, ya kama kana munazzahan an takuna dzatuhu misla dawatil khalq, sebagaimana ya dia disucikan akan zatnya seperti zat para makhluk, ya. Ini apa yang beliau sampaikan tentang sifat ya nuzul Allah Subhanahu wa taala. Ya sangat ditegaskan, ya di halaman ini beliau juga menegaskan bahwa wajib kita beriman kepada apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini juga beliau mengatakan di halaman 45, ya. Fanahnu musaddiquna, ya qailuna musaddiquna, maka kami ya mengucapkan dan membenarkan bima fi hadil akhbar, ya dengan apa yang ada dalam kabar-kabar ini, ya min dalik, dari hal tersebut, yaitu tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Min dalikan nuzul, ya dari turun tersebut, ghairi mutakallifina, ya dan tidak terbebani, lin nuzul bi sifatil kaifiyah, ya kita tidak memaksakan diri untuk turunnya Allah ini bisifatil kaifiyah, dengan sifat bentuknya, bentuk turunnya. Idin Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yasif kaifiyatan nuzul, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan, ya tidak mensifati tata cara turunnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah, ya. Jadi karena Nabi sudah mengatakan Allah turun, ya kita benarkan, ya bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Tetapi tata caranya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kata beliau karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan sifat ya turunnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kitab ya As-Sunnah Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Kita bisa buka di halaman 273. Nah, di sini beliau ya membawakan riwayat tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala di nisf, ya di pertengahan bulan Sya'ban. Innallaha yanzilu lailatan nisf min Sya'ban. Dan juga hadis-hadis yang lain tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Nah, kata qadima alaina syarik fasa'alnahu anil hadis. Ya, jadi Abbad bin Awam mengatakan di sini, telah datang kepada kami syarik, maka kami bertanya tentang hadis Allah turun pada pertengahan bulan Sya'ban, ya. Maksudnya turun ke langit dunia. Qulna, kita bertanya, inna qauman yunkiruna hadil ahadis. Sesungguhnya sebagian orang mengingkari hadis-hadis ini. Ya, dia bertanya, fama yaqulun, mereka mengatakan apa? Qulna, kita jawab, yat'anuna fiha, mereka ya mencela, ya atau menolak, ya, meragukan apa-apa yang dalam hadis tersebut. Faqala, maka syarik menjawab, innal ladina ja'u bihadil ahadis humul ladina ja'u bil Qur'an wa bi anna as-salawat khamsun wa yahujjul bait wa bihajjil bait wa bisawmi Ramadan fama na'rif ya Allah illa bihadihi al-ahadis. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang membawa hadis-hadis ini adalah mereka yang membawa dengan Al-Quran, ya. Dan sesungguhnya salat itu adalah 5 waktu, dan membawa dengan kewajiban hajjil bait, dengan saum Ramadan.
fama na'rifullah, maka kita tidak mengenal Allah illa bihadil ahadis, ya kecuali dengan hadis-hadis ini. Ya. Nah kemudian juga ya beliau bawakan ya, dari riwayat Abbad bin Awam ya tentang syarik ini juga ya, bahwa ya Aba Abdillah inna ya, indana qauman minal mu'tazilah yunkiruna hadil ahadis. Ya. Sesungguhnya sebagian orang dari karangan Mu'tazilah mereka mengingkari hadis-hadis ini. Maksudnya hadis-hadis tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Ya. Qala ya fahaddisni binahwin min fahaddatsani binahwin min asyarati ahadis fi hada. Maka beliau kemudian ya menceritakan hadis-hadis ya sekitar 10 hadis dalam hal ini. Wa qala, dan beliau mengatakan amma nahnu faqad akhadna dinana anit tabi'in an ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kami telah mengambil agama kami dari para tabi'in, dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahum amman akhadu. Nah, kalau mereka mengambil dari mana? Ya. Mereka mengingkari hadis-hadis tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Nah, dari mana mereka mengambil ya pemikiran seperti itu? Ya. Nah, tidaklah kecuali dari akal-akal mereka saja. Nah, di sini Imam Abdullah bin Ahmad bin Hambal rahimahumullah itu menukil hadis-hadis ini yang menunjukkan bahwa ya Imam Abdullah itu menetapkan tentang sifat nuzul Allah Subhanahu wa taala, dan yang mengingkari adalah orang-orang Mu'tazilah, dan yang mana Mu'tazilah ini adalah terpengaruhi banyak dari Jahmiyah ya. Kemudian kita baca juga Al-Alamah Mula Al-Qari dalam Syarah Fiqhul Akbar. Ya, kita bisa baca di halaman 65 ya. Ya, di sini beliau menukil ya tentang perkataan Imam Abu Hanifah. Wa qad su'ila Abu Hanifah rahimahullahu amma warad. Ya, sungguh telah ditanya Abu Hanifah ya tentang apa yang telah disebut min annahu subhanahu yanzilu. Ya, bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yanzilu ya turun ila sama, ke langit. Ya, faqala, maka beliau menjawab yanzilu bila kaif. Ya, Allah turun tanpa ada ya bentuk yang kita ketahui, ya tanpa kaifiyah. Ya. Karena kalau turun itu ya sudah jelas hadisnya, ya dalilnya. Nah, adapun tata caranya kita tidak mengetahui, maka beliau mengatakan yanzilu bila kaif. Ya. Allah turun tanpa ada ya penggambaran bagaimana turunnya. Nah, ini adalah akidah Imam Abu Hanifah yang dinukil oleh Al-Alamah Mula Al-Qari rahimahullahu taala. Ya. Dan Mula Al-Qari telah mempelajari tentang fikih al-akbar, ya bahwa kitab ini benar-benar telah terbukti itu adalah ditulis oleh Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Ya. Dan kalau kita lihat akidah Imam Abu Hanifah yang beliau tulis di sini itu sangat jelas ya, bahwa Abu Hanifah dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan ulama-ulama ahlu sunnah yang lainnya ya. Nah, misalnya kita lihat di sini ya. Ya, tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, misalnya walahu yadun wa wajhun wa nafsun, dan bagi Allah itu tangan, wajah dan juga nafas. Ya. Fama dzakarahu ta'ala fil Qur'an min dzikril wajh wal yad. Nah, apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dari penyebutan wajah dan tangan ya. Wan nafas fahuwa lahu sifat bila kaif, dan
nafas, maka baginya itu adalah sifat bila kaif, ya tanpa membayangkan. Jadi tangannya bagaimana, wajah Allah bagaimana, ya nafas, ya jiwa Allah bagaimana. Nah itu tidak bisa dibayangkan. Ya, tidak boleh dibayangkan. Wala yuqal, dan tidak boleh dikatakan inna yadahu qudratuhu aw nikmatuhu, dan tidak boleh dikatakan tangannya adalah kekuasaan atau nikmatnya. Ya, tidak boleh ditakwil, dirubah maknanya bahwa tangan itu adalah kekuasaan atau nikmatnya. Ya. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, akidahnya Imam Abu Hanifah juga di sini. Ya. Lianna fihi ibtalus sifah. Kalau tangan yad kemudian ditakwil menjadi kudrah, ya kekuasaan, menjadi nikmat, ini adalah membatalkan sifat Allah, wa huwa qaulu ahlil qadar wal i'tizal. Dan ini adalah pendapatnya ya pengingkar takdir dan juga pendapatnya orang-orang i'tizal, Mu'tazilah. Walakin yaduhu sifatuhu bila kaif, tapi tangannya adalah sifatnya ya tanpa membayangkan bentuknya. Wa ghadabuhu wa ridahu sifatani min sifatihi bila kaif. Marahnya, ridhonya adalah dua sifat dari sifatnya bila kaif, ya tanpa ada ya membayangkan bentuknya. Nah ini akidah Abu Hanifah. Ya. Dan beliau juga di sini kalau kita baca syarah Mula Al-Qari menetapkan Allah beristiwa di atas arsy, dan juga yang barusan kita nukil dalam pembahasan kali ini yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ya, turunnya bagaimana? Bila kaif. Ya, tanpa ada penjelasan, ya penggambaran, pembayangan, ya bentuk turunnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu poin ya dalam hal ini yang sangat penting, yaitu ya bahwa di sebelum pembahasan ini ya Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa Allah itu bukanlah materi, bukan jism, ya bukan unsur makhluk, ya, tetapi beliau menetapkan bahwa Allah itu beristiwa, Allah memiliki sifat turun ke langit dunia. Ini menunjukkan bahwa ya apa yang disebutkan bahwa Allah tidak sama dengan makhluk bukan berarti menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memang Allah itu bukanlah makhluk. Ya, Allah itu tidak memiliki sifat makhluk. Allah bukan materi dan sebagainya. Tetapi itu semua tidak ya membuat para ulama kemudian menolak hadis-hadis, ya, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah memiliki wajah kemudian ditolak, Allah memiliki tangan ditolak, Allah berada di atas langit ditolak, Allah turun ke langit dunia ditolak, tidak. Ya. Jadi kaidahnya adalah Allah ya itu tidak sama seperti makhluk. Ya, laisa kamitslihi syai'un. Ya, tidak ada yang seperti ya Allah sedikit pun. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat. Maka sifat-sifat ini semuanya adalah berbeda dengan sifat makhluk, ya. Istiwanya Allah beda dengan istiwanya makhluk. Turunnya Allah ke langit dunia beda dengan turunnya makhluk, ya. Kita baca ya kitab yang lain. Kemudian kitab At-Tabsir fi Ma'alimiddin karangan Imam Al-Mufassir At-Tabari rahimahullahu taala. Kita bisa baca penjelasan beliau di halaman 136. Ya, beliau mengatakan wa annahu yahbitu kulla lailah wa yanzil ila sama ad-dunya. Dan bahwasanya Allah itu turun setiap malam, ya mendekat dan turun ya ke langit dunia li khabari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan khabar ya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat ringkas, sangat tegas, ya sangat ya wadih, ya sangat jelas bahwa beliau karena memang ada hadisnya yang meyakini bahwa Allah mendekat dan juga turun ke langit dunia, tanpa banyak kemudian menolak yang mentafsirkan hadis dengan apa-apa yang belum tentu kebenarannya. Ini kata Imam At-Tabari rahimahullahu taala. Kemudian kitab ya Asy-Syari'ah Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala, ya bisa kita buka di halaman 254.
Ya, di sini beliau menyebutkan babul iman wa tasdiqi bi anna Allah azza wa jalla yanzilu ila sama'id dunya kullalaila. Bab tentang beriman dan membenarkan bahwa sungguhnya Allah azza wa jalla yanzilu ila sama'id dunya, turun ke langit dunia kullalaila, setiap malam. Ya, berkatalah Muhammad bin Hasan, al-imanu bihada wajib. Ya, iman kepada hal ini adalah wajib. Ya, tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Wala yas'ul muslimu wala yas'ul muslimal aqil an yaqul, dan tidak boleh bagi seorang muslim yang berakal dia mengatakan kaifa yanzil, bagaimana turunnya? Ya, mempertanyakan turunnya bagaimana. Wala yaruddu hada illal mu'tazilah. Wah, ini sangat tegas ya beliau, dan tidaklah menolak ini kecuali orang-orang Mu'tazilah. Ya. Wa amma ahlul haqqi fayaqulun, adapun para pengikut kebenaran mereka mengatakan al-imanu bihi wajib, iman kepadanya adalah wajib bila kaif, ya, tanpa membayangkan turunnya. Li'annal akhbar qad sahhat an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena hadis-hadis telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anallahu azza wa jalla yanzil ila sama'id dunya kullalaila, bahwa sungguhnya Allah azza wa jalla itu turun ke langit dunia setiap malam, ya. Walladzina qalu ilaina hadhil akhbar humul ladzina naqalu ilaina al-ahkam minal halali wal haram, dan orang-orang yang menukilkan kepada kita hadis-hadis ini, mereka lah yang telah menukil kepada kita hukum-hukum dari halal dan haram. Ya, wa ilmas shalah, ya, ilmu tentang salat, zakat, siam, haji dan jihad. Wa kama qabilal ulama minhum, sebagaimana para ulama menerima dari mereka dalika, hal tersebut, kadzalika qabilu minhum hadis sunan, begitu pula mereka menerima, ya, dari para penukil hadis-hadis tersebut, ya, sunnah-sunnah ini. Wa qalu man raddaha fa huwa dhalun khabis, dan mereka mengatakan bahwa barang siapa yang menolaknya maka dia adalah sesat dan buruk, ya, khabis. Yuhaddirunahu wa yuhaddiruna minhu, ya. Ya, mereka, ya, para ulama itu memberikan peringatan, ya. Wa yuhaddiruna minhu, ya, memperingatkan, para ulama memperingatkan, ya, orang yang seperti ini, dhalun khabis, ya, sesat dan juga sangat buruk, ya. Nah, kemudian, ya, beliau menyebutkan beberapa, ya, riwayat, ya, tentang innallaha azza wajal, ya, atau juga asar dari para, ya, tabi'in dan juga ulama yang lain, yang intinya bahwa beliau, ya, Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala, ya, membenarkan riwayat turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia dan juga kandungan dari hadis-hadis tersebut, ya. Kemudian Al-Ibanah an Syari'atil Firqah An-Najiyah Ibnu Battah Al-Uqburi rahimahullahu taala, ya, kita bisa baca penjelasan beliau di kitab yang ketiga. Ya, di, ya, juz yang ketiga 200 halaman 201. Al-imanu bab, ya, bab al-imani wat tasdiq, iman dan membenarkan bi anna Allah taala yanzilu kullalailah, bahwa sungguhnya Allah taala turun setiap malam ke langit dunia min ghairi zawalin wala kaif, ya, min ghairi zawal, tanpa ada, ya, pindah, menghilang, wala kaif, dan tanpa membayangkan, ya, bentuknya. Nah, beliau mengatakan di sini, i'lamu rahimakumullah annallaha qad farada ala ibadihil mu'minin ta'ata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, semoga Allah merahmati kalian, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada para hambanya yang beriman untuk taat kepada Rasulnya. Wa qabula ma qalahu wa ja'a bihi, dan menerima apa yang dikatakan oleh Rasulullah dan apa yang dibawa oleh beliau. Wal iman, dan percaya bikulli ma sahhat bihi anhul akhbar, iman kepada semua yang telah sahih,
ya dari beliau berupa hadis-hadis wa taslim dan menerima lidzalika bitar i'tirad fiha dengan meninggalkan ya i'tirad pembangkangan padanya wa darbil amsal wal maqayis dan menggunakan ya ukuran-ukuran dan juga kiasan-kiasan ila qauli lima wala kaifa dengan ucapan lima ya bagaimana ya, atau kenapa wala kaifa dan tidak boleh juga dengan bagaimana ya karena sungguhnya makna iman adalah tasdik wal i'tirad fi maqalahu wa hamlu dzalika 'alal ara wal qul takdzib dan membangkang dari apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dan membawa hal tersebut kepada pendapat-pendapat dan juga akal adalah takdzib mendustakan Rasul wa dhiqis sadr dan sempitnya dada wa harajin fiha dan juga merasa ya sempit darinya. Nah ini kaidah yang beliau sampaikan ya bahwa kalau Nabi SAW menyampaikan sesuatu wajib kita beriman dan membenarkan dan istislam menyerahkan diri ya tidak menolak tidak membangkang dari apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan di sini kata beliau waqad sahha Nabi SAW annahu qala dan sungguh telah sahih dari Nabi SAW bahwa beliau mengatakan innallaha azza wa jalla yanzilu fi kulli lailah ila sama'id dunya ya. Kata beliau dalam hadis ini ada ya panjang hadisnya kita akan sebutkan dengan sempurna pada waktunya. Ini riwayat imam yang para imam al-hadis as-siqat wal musbitun wal fuqaha al-wari'un ya. Ya, jadi intinya beliau ya akan menyebutkan riwayat-riwayat tentang turunnya ya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia dan menjelaskan bagaimana ya metode yang benar dalam memahami ya hadis-hadis tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya bahwa beliau ya membenarkan apa yang disebutkan dalam hadis tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ya di sepertiga malam terakhir ya. Kemudian juga ya Al-Jami' li Ulumi Imam Ahmad ya nukilan-nukilan dari ilmunya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kita bisa baca ya di Mujallad Salis ya. Di Mujallad Salis ini di halaman 314 ya. Isbat sifatin nuzulillahi ta'ala ila sama'id dunya ya. Menetapkan sifatnya turun bagi Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia ya. Nah, ini ada nukilan dari Muhammad yanzilu rabbuna ya kata Ishaq bin Mansur aku berkata kepada Ahmad ya hadis yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ismuhu kulla laila hina yabqa sulusul lail al akhir ila samid dunya alaysa taqulu bihadzal ahadis ya bukankah engkau berpendapat dengan hadis-hadis ini wa yarawna ahlal jannah rabbahum ya dan penduduk surga melihat Rabb mereka la tuqabbihul wajah fa inna Allah azza wa jalla khalaqa Adam ala suratihi yakni surata rabbil alamin ya jangan kalian hina wajah karena sungguhnya Allah menciptakan Adam ala suratihi dalam bentuknya yakni surah rabbil alamin itu ya bentuk rabbul alamin wastaqatin nar ila rabbiha hatta yada ya fiha qadamahu wa anna Musa la tumalik al maut malakal maut alaihi salam. Qala Muhammad kullu hada sahih. Ya, semua ini adalah sahih. Ini perkataan Imam Ahmad bahwa ya hadis-hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya, artinya wajib untuk diterima. Kemudian kata Imam Ishaq di sini sebagai murid Imam Ahmad, beliau mengatakan kullu hada sahih wala yunkiruhu illa mubtadi aw dha'ifur ra'yi. Dan tidaklah mengingkari ya hadis ini kecuali ahlul bid'ah atau orang yang memiliki akal yang lemah ya. Nah, ini jadi jelas apa yang disampaikan oleh Imam Ishaq ya tentang pendapat guru beliau Imam Ahmad
ya bahwa Imam Ahmad mensahihkan hadis ini dan mengambil apa yang menjadi kandungan dari hadis-hadis tersebut, ya, tanpa mentakwil, ya, apalagi menolak hadis tersebut. Kemudian juga kitab At-Tauhid dan Isbat Sifatir Rabb Azza wa Jal, ya, ini kita bisa baca di halaman 289. Bab dikri akhbarin sabitatis sanad sahihatil qawam. Ya, bab menyebutkan kabar-kabar yang telah tetap secara sanad dan tegak dan sahih, ya. Rawaha ulama ul Hijazi wal Iraq an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan hadis-hadis tersebut oleh ulama Hijaz, Iraq dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nuzulir Rabb, ya, tentang turunnya Allah Ar-Rabb Jalla wa Ala ila sama'id dunya, ke langit dunia, kulla lailah, ya, setiap malam. Nashhadu syahadata muqirrin bilisanihi, kita bersaksi dengan syahadat orang yang mengikrarkan dengan lisannya, ya, musaddiqin biqalbihi, membenarkan di dalam hatinya, ya, mustaiqinin bima fi hadil akhbar min dzikri nuzul Rabb, dengan yakin dari apa yang disebutkan oleh kabar-kabar ini, ya, dari penyebutan turunnya Rabb Azza wa Jal, min ghairi an nasifal kaifiyah, tanpa kita, ya, menyebutkan bentuk turunnya, ya, kaifiyahnya. Lianna nabiyyana al-mustafa lam yasif lana kaifiyata nuzuli khaliqina ila sama'id dunya, ya, karena nabi kita al-Mustafa tidak menyebutkan sifat, ya, tata cara turunnya khaliq kita Allah ke langit dunia, wa alamana annahu yanzil, dan dia memberitahu kepada kita bahwa dia adalah turun, ya. Jadi Nabi SAW memberitahu, mengajarkan bahwa Allah turun, tetapi kata Imam Ibnu Khuzaimah, ya, Nabi tidak menyebutkan bagaimana sifat turunnya, ya. Nah, maka wajib, ya, beriman bahwa Allah turun. Adapun bagaimana bentuk turunnya maka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beliau kemudian juga, ya, tentu menyebutkan riwayat-riwayat yang sahih dari, ya, hadis ini, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, ya. Kitab selanjutnya adalah Kitabus Sunnah, ya, Libni Abi Asim, ya. Kita bisa baca di halaman 216, ya. Bab dzikru nuzul Rabbina tabaraka wa taala ila sama'id dunya lailatan nisf min Sya'ban. Bab penyebutan turunnya Rabb kita tabaraka wa taala ke langit dunia lailatan nisfi min Sya'ban, malam, ya, nisfu Sya'ban, itu pertengahan bulan Sya'ban, wa matla'ihi ila khalqihi, ya. Nah, ini beliau menyebutkan riwayat, ya, di babnya nisfu Sya'ban, tapi dalam hadisnya itu adalah, ya, tidak terbatas pada nisfu Sya'ban, ya, tapi juga ada riwayat setiap malam, ya, yanzilu rabbuna yanzilullahu tabaraka wa taala hina yabqa sulusul lail al-akhir kulla lailah ila sama'id dunya. Nah, beliau menyebutkan, ya, riwayat-riwayat ini yang menunjukkan bahwa beliau, ya, meyakini kandungan dari hadis-hadis tersebut, bahwa memang Allah adalah turun setiap malam ke langit dunia, ya, dan beliau tidak, ya, kemudian mentakwil dengan takwil yang jauh atau juga menolak hadis-hadis tersebut, ya. Nah, kemudian kitab selanjutnya, ya, Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, ya, kita bisa baca di halaman, ya, 233, ya.
ya siyaqu maruya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nuzuli rabbi tabaraka wa taala rawahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ishruna nafsan. Ya, penyebutan apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang turunnya Rabb tabaraka wa taala, ya rawahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ishrun nafsan, sebanyak ya 20 orang, ya, dari kalangan para sahabat. Waruya dzalika minas sahabah, dan diriwayatkan hal tersebut dari para sahabat, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Ummu Salamah, dari tabi'in atau Umar bin Abdul Aziz, Makhul, wa Ka'ab al-Ahbar. Dan kemudian beliau menyebutkan ya riwayat-riwayat tersebut, ya, tentang hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jal turun ke langit dunia di setiap malam di sepertiga malam terakhir, ya. Kita bisa baca juga di halaman 243, ya. Ya, tentang bagaimana berinteraksi dengan hadis-hadis seperti ini, ya. Nah, dinukil, ya, Fudail bin Iyad mengatakan idza qala lakal Jahmi, apabila ada yang mengatakan seorang Jahmi, ya, orang Jahmiyah, ana kafartu bi rabbin yanzilu yazulu, aku mengingkari dengan Rabb, ya Tuhan yang dia itu turun dan kemudian ya yazul, ya, menggelincir, ya pindah, ya berpindah. Fakul, maka jawablah, ana u'minu bi rabbin yaf'alu ma yasha, aku beriman dengan Rabb yang dia melakukan apa yang dia kehendaki, ya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengingkari turunnya Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dia kehendaki, dan dia adalah maha kuasa atas segala sesuatu, ya. Dan yang mengingkari turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia ini adalah seorang Jahmi, ya. Nah, di sini beliau mengatakan nu'minu biha, kita beriman kepadanya, ya. Ya, Imam Al-Lalikai di sini menukil perkataan Abu Abdullah, ya, yaitu Imam Ahmad, ya. Nu'minu biha wa nusaddiqu biha wa la narudu syai'an minha, ya, kita beriman dengannya dan membenarkannya dan tidak menolak sedikit pun darinya. Idza kanat asanid sihahan, kalau sanad-sanadnya adalah sanad yang sahih, ya. Dan ini adalah sanad yang sahih, ya. Wala naruddu ala Rasulullah sallam qaulahu, dan tidak menolak apa yang datang dari Rasulullah, ucapan beliau. Wa na'lamu anna ma jabihi Rasul haqqun, dan kita mengetahui bahwa apa yang dibawa oleh Rasul adalah hak. Hatta qultu li Abi Abdullah, sampai aku berkata kepada Abdullah, yanzilullah ila samai dunia, apakah Allah turun ke langit dunia? Qultu nuzuluhu bi ilmihi bimadza, ya. Qala, dia mengatakan qultu nuzuluhu bi ilmihi bimadza, ya, turunnya dengan ilmunya atau dengan apa? Faqala li uskut an hada ma laka wa li hada, ya, diam kamu dari hal ini, ya, apa pentingnya, ya, manfaatnya. Imdil hadis ala maruya bila kaif, ya, riwayatkanlah hadis, ya, berlalulah dengan hadis, ya, ambillah hadis bagaimana yang telah diriwayatkan bila kaif, ya, tanpa kaifiyah, tata cara, walahad, dan juga batasan, bima ja'at bihil asar, ya, dengan apa yang telah disebutkan oleh asar, riwayat-riwayat, wa bima ja'a bil kitab, dan apa yang disebutkan dalam Alkitab. Ya, ini, ya, hal yang prinsip dalam memahami sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh menanyakan bagaimana bentuknya. Ya, di antaranya di sini adalah bentuk turunnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena hadisnya sahih, maka ya ditetapkan makna turun, tetapi turunnya Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan seperti turunnya makhluk dan tidak bisa dibayangkan bagaimana turunnya. Wallahu taala alam. Ya, kemudian kitab Ushulus Sunnah, ya, Ibnu Abi Zamanain, ya. Ini kita bisa buka di halaman 115.
di halaman 110 ya, 110. Ya, di sini beliau menyebutkan bab fil imani bin nuzul. Ya, bab tentang iman dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala. Qala Muhammad, ya. Ya, beliau mengatakan wa min qauli ahli sunnah, dan di antara pendapat ahlu sunnah adalah anallah azza wa jalla yanzilu ila samai ad-dunya, ila samai as-sama'id dunya. Ya, bahwa sungguhnya Allah azza wa jalla turun ke langit, ya, langitnya dunia. Wa yu'minuna bidzalik, dan mereka beriman dengan hal tersebut, min ghairi an yahuddu fihi haddan, ya, tanpa kemudian membatasi dengan suatu, ya, batasan. Ya, intinya bahwa, ya, Imam Ibnu Abi Zamanain di sini memberikan satu bab tentang iman, ya, kepada turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, dan itu adalah pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kemudian beliau menyebutkan, ya, riwayat-riwayat, ya, tersebut, ya, bahwa Allah Azza wa Jal turun ke langit dunia. Ya. Kemudian, ya, Al-I'tiqadul Khalis, ya, Imam Ibnu Attar, murid Imam Imam Nawawi, ya, rahimahullahu taala, itu, ya, beliau juga kita bisa baca di halaman 18, ya. Nah, wa annahu subhanahu yanzilu kulla laila ila sama'id dunya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam ke langit dunia. Wa kadzalika yaum Arafah, begitu juga di hari Arafah, ya, Allah turun di hari tersebut sebagaimana yang telah tetap dari hadis-hadis yang sahih al-marwiyat, yang telah diriwayatkan dari banyak orang dari kalangan sahabat dan juga sahabiyah, ya. Ya, dan beliau tidak mentakwil, ya, turun dengan turun rahmatnya atau turun perintahnya atau malaikatnya, tidak, tapi sebagaimana yang dalam hadis, yanzilu rabbuna, ya, turun Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kitab Isbat Sifatil Ulu, ya. Ini bisa kita baca di halaman 180. Ya, di halaman 180. Ya, taib. Ya, atau 185, ya. Kita buka di halaman 185. Ya. Di sini dikatakan bahwa, ya, hadis, ya, hadis tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala ila samai ad-dunya hina yabqa, ya, kata Imam Ibnu Abdul Bar, dinukil di sini, ya, yaitu, ya, ya, nukil dari Abu Amr, ya, Ibnu Abdul Bar, ya, perkataan beliau tentang hadis ini, ya, Al-Maliki, kata beliau, hada hadisun sabitun min jihatin naqal sahihul asanid,
ya hadis ini adalah tetap dari sisi nukilan sahih secara sanad-sanadnya. La yakhtalifu ahlul hadis fi sihhatihi. Ya, tidak berbeda pendapat para ahlul hadis tentang sahihnya hadis ini. Wa huwa manqulun min turuqin siwa hadhihi min akhbaril udul, dan dia dinukil dari jalan-jalan selain jalan-jalan ini, ya dari kabarnya para orang-orang yang adil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi dalil ya ala anna Allah taala fis sama ala arsy. Ya, di dalamnya ada dalil bahwa sesungguhnya Allah taala di langit di atas arsy, ya. Nah, ini tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, ya. Bahwa ya hadis nuzul, hadis bahwa turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia itu juga menjadi ya dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah di atas arsy, ya. Nah, kemudian juga di halaman 189, ya. Di sini ada kaidah, ya. Ahlus sunnah mujmi'un alal iqrar bis sifat. Ya, ahlus sunnah itu berijma untuk ya menetapkan sifat-sifat yang disebutkan semuanya dalam Al-Qur'an dan Sunnah dan iman kepadanya. Wa hamluha alal haqiqah, dan membawanya kepada makna yang hakikat, la alal majaz. Ya, tidak kepada majaz. Illa annahum la yukayyifuna syai'an min dzalik. Ya, hanya saja mereka tidak membayangkan kaifiyah. Ya, memikirkan kaifiyah tata caranya, syai'an min dzalika, ya sedikit pun dari hal tersebut. Wala yahudduna fihi sifah mahsurah, dan tidak membatasi dengan sifat yang ya terbatas. Wa amma ahlul bidah, adapun ahlul bid'ah Jahmiyah, Mu'tazilah, ya semuanya adalah mengingkari ya hadis-hadis tersebut. Ya, jadi yang mengingkari hadis nuzul dan apa yang dikandung dalam hadis nuzul tersebut adalah ya Jahmiyah dan juga Mu'tazilah, ya. Ya, bisa dibaca dalam kitab ini, ya, Isbat Sifat Al-Ulu, ya. Taib, ya, inilah beberapa kitab yang bisa kita baca, ya, bisa dirujuk, ya, bahwa kitab-kitab tersebut sangat jelas, ya, menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah turun ke langit dunia, ya, dengan turun yang tidak seperti turunnya makhluk, ya, dan juga tidak bisa dibayangkan bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terakhir kita sebutkan beberapa poin. Yang pertama adalah bahwa hadis tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia itu adalah hadis yang sahih, bahkan menurut sebagian ulama adalah mutawatir, ya, dan lafadznya adalah sharih, ya. Lafadznya sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang turun, ya, yanzilu rabbuna. Ya, jadi sangat dalalahnya sangat jelas bahwa Allah lah yang turun, ya. Ya, bukan ya yang lain, rahmatnya atau malaikatnya atau perintahnya, bukan. Kemudian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kitab-kitab yang kita baca, mereka semuanya menetapkan ya sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Ya, hanya saja bila kaifiyah, tanpa membayangkan bagaimana turunnya. Karena yang mereka sampaikan, ya, Nabi mengabarkan bahwa Allah turun, tapi tidak mengabarkan tata cara turunnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ya tidak boleh kita membayangkan bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga adalah orang-orang yang mengingkari sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, ya, itu bukanlah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi ya mereka adalah orang-orang yang mengikuti pemahaman Jahmiyah, Mu'tazilah, dan yang mengikuti mereka. Ya, jadi mereka itu mengingkari hadis-hadis tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, kemudian mengingkari dalalahnya, apa yang ditunjukkan oleh hadis-hadis tersebut. Dan mereka tidak memiliki dalil kecuali akal saja, ya. Jadi kalau Allah turun, ya berarti arasnya kosong, ya. Kalau Allah turun, dikatakan turun berarti pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Apalagi banyak mengatakan atau sebagian mengatakan ya satu tempat itu jam 3 malam, tapi tempat yang lain baru jam 9, ya, bahkan tempat lain masih siang. Nah, ini mereka menolak hadis-hadis yang sahih, yang mutawatir, ya, dengan akal-akal mereka, ya. Nah, ini bukan sifat seorang muslim, ya.
menolak ya hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih, kemudian menggunakan ya akal-akal ya mereka. Kemudian poin yang terakhir adalah setelah kita baca penjelasan para ulama, ini ada poin yang sangat penting juga, bahwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu menetapkan makna, ya menetapkan makna, tetapi menyerahkan hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau turun ya benar maknanya adalah turun, ya. Tetapi yang tidak boleh kemudian difikirkan adalah kaifiyahnya, ya, tata caranya, bagaimana turunnya. Ya. Allah itu ya benar beristiwa di atas arsy, ya bagaimana beristiwanya, nah itu yang diserahkan kepada Allah. Ya. Nah itu pendapat ahlu sunnah, ya para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Seperti Allah memiliki wajah, ya. Nah maka ditetapkan wajah itu ya wajah, tetapi wajah Allah Subhanahu wa taala ya tidak boleh disamakan dengan wajah makhluk, dan tidak boleh kemudian dibayangkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala alam. Ya mudah-mudahan apa yang kita nukil ini itu bisa bermanfaat, ya. Dan mudah-mudahan kita bisa objektif, ya. Ya untuk bisa mendapatkan akidah yang benar, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kita tetap terus menambah ilmu, belajar, ya membuka kitab-kitab para ulama, ya, dan kita menyampaikan sebisa mungkin untuk insaf dan juga ya objektif sesuai dengan data yang ada, ya, tanpa ya tidak boleh kita kemudian khianat, ya, menyampaikan sesuatu yang tidak berdasarkan data atau ada yang disembunyikan. Ya, kita tujuannya adalah untuk mencari kebenaran. Ya, wallahu taala a'lam, billahi at-taufiq wal hidayah. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.